Tuan Fu, semua dupa ini dibuat sesuai formula Anda berikan. Setiap dupa punya perbandingan aroma berbeda. Coba saja, lihat mana yang bisa membantu tidur Anda. Tidak. Semua salah, aromanya tidak pas. Efeknya juga tidak ada. Bukan ini yang saya inginkan. Tuan, Aroma bisa bantu memperbaiki tidur. Ini memang unik, hanya aku yang bisa menciptakannya. aku tinggalkan resep aromanya. Meski nggak sebaik punyaku, tapi lumayan membantu. Mungkin dia yang bisa menciptakan aroma itu. Pak Fu, Anda sudah 2 hari nggak tidur. Mau istirahat dulu? Gak ada aroma yang bisa bikin aku tidur nyenyak. Aku sama sekali gak bisa tidur. Ada petunjuk? Belum ada. Terus cari. Hanya dia menciptakan aroma ini. Wanita yang punya resep parfum yang sama. Itulah wanita yang akan kunikahi. Tuan Fu, barusan Nyonya Besar menelpon. Katanya, jika Anda tidak pergi ke kantor catatan sipil dengan Nona Li Zhao Zhao, dia akan menolak operasi. Dokter menekankan bahwa operasinya tidak bisa ditunda lagi. Ke kantor catatan sipil. Halo, Nenek Fu. Di depan kantor catatan sipil. Oh, Anda bicara tentang parfum? Rahasia formula parfum buatan saya. Kalau kamu suka, bisa buat jadi. Aroma penenang, nyalakan sebelum tidur saja. Saya Fu Yunshen. Kamu Zhao Zhao yang menyelamatkan nenek saya. Benar, saya. Ayo, ambil sertifikatnya. Kita belum tahu apa-apa. Sekarang pergi ambil surat nikah. Nenek Fu bilang kamu berusia 28 tahun, tinggi 188, tampan. Kamu adalah CEO grup Fu. Menikah denganmu, aku tidak lagi pula. Nenek Fu bilang padaku, aku bisa minta mas kawin sebanyak apapun. Ternyata benar demi uang. Aku mencari seseorang yang ada di hatiku. Demi nenek, menikah dengan perjanjian. Tapi setelah aku menemukannya, kita akan bercerai. Setelah cerai, aku akan memberikan kompensasi besar. Kalau kamu setuju, kita bisa menikah. Biaya pengobatan ibu tidak bisa ditunda lagi. Baik, aku terima. Aku nggak nyangka aku menikah seperti ini. Ambil foto untuk nenek, kirimkan ke dia. Sudah selesai. Kamu kirim atau aku? Aku maksud, ambil foto surat nikah ini. Nenek bilang apa? Nenek bilang operasi sudah selesai. Dia minta pindah ke sini, tinggal denganku. Apa? Pindah saja ke Villa Bukit 105. Nanti akan ada orang yang jemput kamu. Oke, baiklah. Ini nomor ponsel sekretaris Ye Izhou. Kamu bisa hubungi aku lewat dia. Baik. Ada urusan? Kalau tidak, kamu bisa pergi. Tidak ada. Dah. PAK Fu, menurut saya, Bully cukup menarik, ya. PAK Fu,
acara konferensi parfum perusahaan minggu depan. Anda ikut? Pergi. Diadakan lomba parfum. Cuma untuk mencari dia. Apapun yang berhubungan dengan parfum. Aku harus pergi. Pindah mau tinggal di tempat lainnya. Aku udah nikah. Mau pindah ke rumah suamiku, nggak di sini lah. Kamu bohong aja. Perempuan kotor macam kamu siapa yang mau? Kenapa dibilang kotor? Aku sudah bilang, aku ke hotel itu untuk bantu orang. Kenapa disebut kotor? Sekarang zaman apa? Kamu masih mikir sempit aja. Tapi dia tidurnya membaik belum? Udah 5 tahun berlalu. Kayaknya dia udah lupa aku, deh. Aku tahu. Kamu ingin main tarik ulur untuk menarik perhatian Mas Mubai, kan? Swear, tenang saja. Wanita seperti dia, keluar hotel tengah malam, alasan bikin parfum sambil tidur. Itu tidur yang lain. Shen Mubai, udah putus lama, mulutmu masih tajam. Ngapain kamu kesini? Mau kena semprot lagi? Mas Mubai jelas-jelas datang cari aku. Jangan terlalu kegeran. Aku akan bawa kamu ketemu master parfum. Minggu depan ada lomba parfum. Kakak Mubai, aku. Kamu paling baik sama Swear. Ngomong-ngomong, Li Xiao Xiao, balikin gelang yang aku kasih. Shen Mubai, malu nggak? Kalau bukan aku bantu, perusahaan parfummu udah bangkrut. Sekarang, kamu selingkuh dengan Li Sweer, lomba yang aku perjuangkan malah kamu kasih ke dia. Mau minta balik hadiah yang kamu kasih ke aku. Perusahaan jadi sukses itu karena aku, bukan kamu. Cepat kembalikan gelang itu padaku. Shen Mubai, 3 tahun bersama, kamu kasih gelang jelek ini? Ambil barangmu dan cepat pergi. Bereskan barangmu, pergi cepat. Sekarang tempat ini adalah rumahku. Tak perlu kamu ingatkan, aku akan segera pindah. Halo, Kamu diizinkan ikut lomba. benarkah? Kamu bilang aku bisa ikut lomba meracik parfum minggu depan? Terima kasih ya, makasih banyak atas kesempatan ini. Wah, rumah besar sekali. Pakfu hari-hari. Maaf ya, Kamar saya di lantai 2. Selain kamar saya, lainnya boleh pilih bebas. oke, saya naik dulu buat istirahat. Masih kerja larut? Nyonya tahu bos Fu punya insomnia, jadi lebih baik baca dokumen. Cerewet. Biaya perawatan lanjutan untuk penyakit ibu membutuhkan banyak uang. Aku bisa membuat kesan baik pada Fu Yunshen. Mungkin saat berpisah nanti aku bisa mendapatkan kompensasi lebih banyak. Ini aromaterapi penenang. Mau coba? Bisa membantu kamu. Kamu bisa meramu wangian? Iya, Dekatkan sedikit. bukannya suka orang lain? Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin Li Zhao Zhao melawan perintah dewa kekayaan? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah menyuruhku mencium? Kamu? Aku ingin kamu mendekat. Tidak ada yang aku inginkan. Oh begitu, maaf, kamu nggak menjelaskannya dengan jelas. Aku peringatkan kamu. Singkirkan pikiran itu, aku nggak akan suka kamu. Jangan ada lain kali. Kurangi dari kompensasi cerai. Kamu, Nyonya. Harap bersabar ya. Pak Fu biasanya baik, tapi akhir ini dia kurang istirahat. Gadis itu belum ditemukan. Jadi tolong jaga jarak, terutama jangan masuk ke kamar Pak Fu. Jangan pernah masuk, ya. mana kamar Pak Fu? Belum dikasih tahu, kan? Ah. Kalau kamu enggak kasih tahu, aku bakal pilih sendiri.
Yang mana enak, aku tinggal di situ. Aku nggak habis pikir, kenapa semua kamar di sini dibuat sama persis, dingin banget. Ya sudahlah, pilih ini aja. Capek banget, mandi dulu deh, habis itu istirahat. Cepat balik badan. Kamu ngapain? Ingat, kita cuma pernikahan kontrak. Jangan teriak. Aku nggak berniat ngapa-ngapain kamu, justru kamu yang datang ke kamarku. Mau ngapain? Kenapa kamu nggak kasih tahu kamar kos? Di sini ada fotoku. Kamu nggak lihat? Aku capek, pulang mandi, tidak lihat jelas. Semua kamar kamu kelihatan sama. Makanya aku nggak. Aku rasa kamu sengaja, biar bisa ambil kesempatan waktu kita berdua. Mau untung sendiri ya? Padahal sekarang, kamu yang ambil keuntungan dariku. Ingat, kita ini cuma menikah karena perjanjian. Jangan punya pikiran yang nggak soal aku. Aku nggak akan kayak kamu, tekan aku lama-lama nggak bergerak. Kamu jatuh cinta sama aku? Jangan ngomong sembarangan. Di kesepakatan kita nggak ada soal ciuman, itu biayanya lain. Bayar aja udah selesai. Hei, jangan pura-pura. Aku nggak nyentuh kamu barusan. Kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma terlalu lama nggak tidur. Pusing aja. Kalau gitu, sini istirahat dulu. Keluar sana. Kalau sengaja godain aku, kompensasi cerai aku potong setengah. Fu Yunshen, kalau kamu nyuruh aku pergi, setidaknya kasih aku barang-barangku. Aku sekarang belum pakai baju. Bisa pergi sekarang? Pergi ya pergi. Kalau kamu benar-benar susah tidur, coba pakai parfum penenang yang aku kembangkan. Tanpa warna dan tanpa bau, mungkin cocok buat kamu. Kemarin tidurnya enak sekali, jangan-jangan karena parfum penenang itu, tapi aku nggak mencium aroma apapun. Dan pagi aku sudah cari, nggak lihat parfumnya. Fu Yunshen. Parfum yang aku kasih kemarin ada efek. Mana mungkin, karena aku tidak tidur 3 hari. Udah di batas fisik aja. Kebetulan doang. Aku buang. Kenapa kamu begitu? Apa yang dibicarakan tante pembersih? Parfum itu. Ternyata kamu yang membuat. Tidak ada efek. Untuk apa disimpan? Aku pergi kerja. Sebaiknya jangan ada niat macam-macam. Orang ini kenapa? Sampai membuang hadiah dariku. Tapi, kalau aku bisa merancang parfum yang membuatnya tidur lebih nyenyak, mungkin aku bisa dapat tambahan kompensasi cerai. Ini resep rahasia. Sengaja aku perbesar proporsi. Aku nggak percaya Fu Yunshen bisa tahan. Sekretaris Ye, kenapa kamu datang? Oh, Tuan Fu nyuruh aku ambil dokumen. Nyonya. Ini kamu yang buat? Iya. Fu Yunshen bilang parfum tidur sebelumnya nggak berhasil, jadi aku campur yang baru, namanya, satu hirup langsung mimpi. Coba dulu deh. Kenapa aku jadi ngantuk banget? Bu, hebat banget. Saya hampir ketiduran. Bawa ke kantor, kasih diam-diam ke dia. Bu, hari ini ke cabang, sampaikan instruksi Pak Fu. Saya tidak ke kantor. Bagaimana kalau Anda antar sendiri? Pak Fu minta saya pesan makanan. Sekalian. Oke.
Kenapa kamu ke sini? Atas permintaan Sekretaris Singh, saya antar makanan buat Anda. Ini bau apa? Aku meracik parfum penenang. Coba deh. Aku nggak mau coba. Ayo coba dulu. Kalau enggak, kamu nggak mau kan sampai nenek tahu? Baiklah, aku coba. Pasti nggak ada efeknya. Sekarang, Fu Yunshen berterima kasih padaku. Tapi ini jam kerja. Tidur lama juga nggak baik. Mending bangunkan dia saja. Fu Yunshen. Kamu akhirnya bangun. Aku baru saja ketiduran. Aku panggil, kamu tidak bangun. Kamu tidur sangat lama. Apa? Jangan khawatir, sudah telepon Sekretaris Ye, pekerjaanmu sudah diurus. Tak disangka parfummu ternyata bagus. Asal kamu tidak memanfaatkan aku, penuhi apapun permintaanmu. Benarkah? Bagus sekali. Saya sudah tahu Pak Fu, tampan dan baik hati. Halo. Oh baik, segera pulang. Ibu sudah keluar rumah sakit, saya pulang. Baik, saya jemput kamu. Baik. Sir, kamu menyuruhku pura-pura sakit parah dan menipu uang Liz Hao. Kalau ketahuan gimana? Ah, Bu, takut apa? Dia menganggapmu seperti ibu kandung, meskipun dia tidak akan berkata apa-apa. Hati-hati, jangan sampai dia dengar. Dia sudah pindah keluar, mana mungkin tiba-tiba muncul. Bu. Kudear. Ibu sudah keluar dari... Aku datang melihat ibu. Tidak heran. Selalu membela Li Sue. Aku bukan anak kandung ibu. Kenapa kembali? Bukannya bilang pergi ke... Zhao Zhao kembali ke rumahnya. Masih perlu lasan APA lagi? Bu. Setelah keluar dari... Bagaimana kondisi tubuhmu? Ah, gitu ajalah. Dokter bilang, pengobatan butuh biaya besar. Bu. Penyakitmu benar-benar parah ya? Zhao Zhao APA maksudmu? Kamu pikir aku menyusahkan? Bukankah kamu Kamu punya cara cari uang, lalu uang mana? Uangnya sudah... Aku sudah dengar dari jauh. Kenapa Bibi begitu sedih? Ternyata kamu yang bikin masalah. Ibu, kalau nggak mau lihat aku. Taruh barang di sini, aku datang lagi. Kamu nggak perlu kayak gini. Tahu kamu lakukan ini supaya aku perhatiin kamu. Tapi di hatiku, hanya ada Xiao Sui seorang. HMPH. Seseorang yang bergantung pada dan tidak punya kemampuan, pecundang. Kamu ada keberanian bicara di sini. Li Swear. Dia sampah, hanya kamu anggap dia istimewa. Kamu. Orang seperti kamu, siapa mau? Apa sudah lupa? Aku sudah menikah. Walaupun kamu bilang itu benar, apa dia bisa dibandingkan denganku? Keluarga kakakmu Bei itu impian banyak perempuan, kan? Seumur hidup. Ya, hanya seperti ini. Aku tak mau buang waktu. Aku pergi dulu. Mau pergi? Polsaj. Tapi kamu harus bayar dulu biaya obat ibu. Ayah. Kalau aku tidak kasih, Tidak kasih? Kalau begitu, hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu. kamu tidak mau bicara untukku? Zhao Zhao, apa kamu tidak mau bantu ibu berobat? Tidak kasih uang, jangan bisa pergi. Aku pergi. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh dia. Kamu siapa? Suami. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu benar-benar sudah menikah? Iya, Mengapa suami dipilih Liz Hao Zhao? Bisa sekeren ini? Dan kelihatannya, Berkarisma. berani mengganggu istriku. Percaya nggak, aku bisa usir kalian semua. Bu, tolong kontrol dia. Zhao Zhao. Sue Er itu adik kandungmu. Kenapa kamu bersikap begitu, Pak? Dia melakukannya demi aku. Kamu masih punya hati? adik. Bu, dia memaki saya. Kenapa Bu tidak membela?
Sir itu baik hati. Bu tahu, dia tidak akan benar-benar berniat buruk padamu. Demi Bu. Kali ini biarkan. Lain kali, kalau ganggu saya, tak akan dimaafkan. Sayang, kita pulang yuk. Iya. Lain kali ganggu saya, tidak akan dimaafkan. Sayang, kita pulang ya. Li Zhaozhao, hubunganmu dengan pria itu apa? Dia mantan pacarku. Li Zhaozhao, kita menikah berdasarkan perjanjian. Selama ini, kamu tidak boleh berhubungan dengan pria lain yang mempermalukan keluarga Fu. Aku tidak. Dia sudah bersama Li Suer. Aku dan dia tidak mungkin. Tenang saja, kalau ketemu, aku jalan memutar aja, gimana? Sebisa mungkin, buktikan dengan tindakan. Aku janji. PAK Fu. Ini dokumen yang Anda minta, dan parfum tidur yang dibuat oleh Nyonya. PAK Fu. Kalau parfum buatan Nyonya begitu efektif, Nyonya adalah wanita yang Anda cari. Tidak mungkin. Kalau parfum buatan Nyonya begitu efektif, berarti Nyonya adalah wanita yang selama ini Anda cari. Tidak mungkin. Aromanya benar-benar berbeda. Nyonya. Kalau Pak Fu sibuk, dia tidak melihat waktu dan tidak istirahat. Anda harus mengawasinya sedikit. Tenang saja. Bagaimanapun, dia kan sumber rezeki saya. Kamu sebenarnya di mana? Aku sudah siapkan banyak hadiah untukmu. Kapan kamu akan muncul? Yunshen, kamu istirahat dulu ya. Aku bantu beresin dokumenmu. Sebenarnya kamu sedang ngapain sih? Maaf ya. Ini penting untuk kamu, aku ganti yang baru. Gak bisa beli, cuma ada satu. Aku persiapkan bertahun-tahun untuk dikasih ke dia. Jangan sedih deh. Coba aku bantu perbaikin, ya. Persis seperti yang ada di resepku. Dari mana kamu dapat resep ini? Ini sama persis dengan resepku. Dari mana resep ini? Apa maksudnya? Resep parfum ini warisan dari kakekku sebelum meninggal, berasal dari orang tua kandungku. Dia suka ini dan mau merebutnya. Aku cuma asal beli. Dari mana kamu belinya? Lupa, cuma di kios kecil, penjual keliling gitu. Ye Izhou. Dalam 3 hari. Mau tahu semua pedagang resep parfum di Jiangcheng. Formula menarik perhatianmu. Untung reaksiku cepat. Formula parfum jual aku. Harga terserah kamu. Tidak mau. Suka formula parfum ini. Berapapun harganya, Sudahlah, aku cari orangnya. Formula parfum sama dibeli tetap tidak berguna. akan cari cara untuk menggantinya. Yang persis sama. Liontin diukir oleh master kelas nasional. Nilainya 1 miliar. Bagaimana kamu ganti? 1 miliar. Jangan bergerak. Jangan sampai ada serpihan yang tersisa. Nanti mulut terluka. Nilainya 1 miliar. Bagaimana ganti? 1 miliar. Jangan bergerak. Jangan sampai ada serpihan yang tersisa. Nanti mulut terluka. Luka karena serpihan bernilai miliaran. Aku yang untung. Cari orang yang belum tahu ditemukan atau tidak. Apa itu benar? Dia selalu yang terbaik di hati aku. Kamu sudah cari begitu. Pernah terpikir untuk menyerah? Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Maaf. Oke, setelah plester ditempel, aku pergi. Li Zhaozhao, jangan tergoda wajah ganteng. Tidak suka padamu. Sekarang paling penting adalah tingkatkan kemampuan meracik parfum dan temukan keluargamu. Halo, Pak. Lomba meracik parfum besok telah di... Besok jemput aku tepat waktu. Baik. Ternyata lomba ini diadakan oleh perusahaan Fu Yunshen. Haruskah aku memberitahunya? Li Zhaozhao, kenapa ada di sini?
Kak Mu Bai bilang, mewakili perusahaan untuk lomba ini adalah aku. Lihat baik-baik. Ini kualifikasi pertandingan yang kudapatkan sendiri. Meskipun kamu datang, Juaranya akan jadi milikku. Kak Mu Bai membawaku pergi konsultasi dengan ahli. Dia juga membocorkan rahasia kompetisi kali ini. kalau begitu, kita mengandalkan kemampuan masing-masing saja. PAK Fu. Tenang saja, Parfum ini akan memuaskan Anda. syukurlah tidak ketahuan. Tidak benar. Datang untuk ikut lomba. Kenapa aku panik? Bayangan punggung itu kok mirip Nyonya. Akhirnya selesai juga. Bayangan punggung itu kok mirip Nyonya. Akhirnya selesai juga. Tak disangka, tema tongkat tenang. Kristal hati yang kubuat, baunya enak. Terakhir kali digunakan saat menyelamatkan seseorang. Namun, waktu itu baunya enak, sekarang jadi parfum. Apa? Aku segera ke sana. Aroma ini bisa langsung membuat suasana hati seseorang jadi tenang. Aku serahkan parfum ke Tuan Fu, maka juara akan jadi milikku. Tuan Fu, ini adalah botol pertama parfum yang dibuat. Tuan Fu, ini adalah botol pertama parfum yang dibuat. Siapa yang membuat parfum ini? Segera bawa orangnya kemari. Baik. Mana parfumnya? Parfumku kok hilang? Sudah, jangan cari, pertandingan sudah selesai. Juara itu aku, mana mungkin. Aku tahu kemampuanmu. Mungkin kamu jadi juara? Kamu mencuri parfumnya. Kamu punya bukti? Pak Fu bahkan memuji parfum ini, katanya unik. Nanti dia mau bertemu langsung denganku. Kamu. Saat kamu menyerahkannya. Ya, itu aku. Baik, aku akan segera pergi. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Minggir. Kamu tidak bisa pergi. Minggir. Biarkan aku keluar. Tuan Fu, saya Li Suer, juara kompetisi parfum kali ini. Aku cuma sekretaris Pak Fu. Itu baru Pak Fu. Bukannya kamu suami Li Zhao? Kamu adalah Pak Fu. Iya. Parfum ini, kamu yang buat? Benar. Rasanya memang sama seperti dulu. Aroma dari tubuhmu. Semprot parfum di badan, dia suka aromanya. Ini aroma tubuhku. Benar-benar kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Tak kusangka hanya dengan Bisa menaklukkan Fu Yunshen. benar-benar takdir berpihak padaku. Aku ingat sebelumnya. Kamu itu baik, kenapa sekarang malah bully Li Zhao? Benar-benar takdir berpihak padaku. Aku ingat sebelumnya. Bukankah dia baik hati? Mengapa mengganggu Li Zhao? Tuan Fu. Anda juga tahu, Li Zhao kakak saya. Saya tidak punya kemampuan. Ibu kami sedang sakit. Ingin dia bantu sedikit uang. Namun dia tidak mau. Oh, ternyata begitu. Sekretaris Ye, orangnya sudah ditemukan. Siapkan 30 juta, beritahu Li Zhao. Aku mau pergi ke kantor catatan sipil untuk cerai dengannya. Fu Yunshen, Kamu datang tepat waktu. Aku menemukan orang yang kucintai. Aku mau cerai denganmu. tunggu dulu. Parfum itu, waktu terima, botolnya sudah terbuka atau masih tersegal? Masih tersegal. Dibuka oleh Tuan Fu sendiri. Ada masalah?
cepat pergi ke rumah. Parfum ini setelah dibuat, dibiarkan terbuka 1 jam sebelum. Menghirup terlalu banyak bisa keracunan. Ayo cepat ke rumah sakit. Kata-katamu, maksudnya apa sebenarnya? Menghirup terlalu banyak bisa keracunan. Ayo cepat ke rumah sakit. Kata-katamu, maksudnya apa? Parfum ini. Bukannya dibuat oleh Lee Sweer? Bagaimana bisa jelaskan detailnya? Kamu bicara ngawur apa sih? Parfum yang aku buat mana mungkin beracun? Lee Sweer, kamu tahu siapa yang buat parfum ini? Aku nggak punya waktu debat sekarang. Kata-katamu. Maksudnya parfum kamu yang buat? Pak Fu, jangan dengarkan omongannya. Kakakku sejak kecil suka merebut barang-barangku. Parfum ini adalah buatanku. Parfum ini. Sebenarnya siapa yang membuatnya? Aku yang membuatnya. Anda tidak percaya. Sekretaris Ye bisa memeriksa rekaman di ruang laboratorium parfum. Semuanya akan jelas. Berani nggak? Liz Hao, kamu nggak suka orang bahagia. Aku rasa kamu takut Pak Fu menceraikanmu, jadi kamu sengaja. Kalau begitu, coba tahan dia. Lee Zhao. Kita perjanjian nikah. Kenapa? Gak mau melepaskannya? Fu Yunshen, aku takut kamu celaka. Di parfum ini, aku tambahkan ekstrak almond. Sekarang kamu mau melepaskannya? Fu Yunshen, aku takut kamu kenapa-napa. Tambahkan ekstrak almond. Jika penguapan tidak sempurna, bisa keracunan sianida. Lee Sweer. Aku tanya kamu sekali lagi. Apakah parfum ini kamu yang buat? Dia hanya mencoba menguji aku tidak boleh panik. Tentu saja ini aku yang buat keracunan. Pasti Liz Hao sengaja buat cerita untuk menjebakku. Tuan Fu. Anda harus percaya aku. Fu Yunshen. Ye Izhou. Cepat lapor polisi. Parfum ini beracun. Lik Sue Berani Merakuni PAK Fu. Akan mendekam di penjara lama. Tidak, bukan parfum ini. Dibuat oleh Liz Hao. Aku tak tahu itu beracun. Berani sekali kamu membohongi. Semua yang aku katakan tadi benar. Aku ingin menang kompetisi parfum, jadi aku mencuri parfumnya. Aku tidak tahu itu beracun. Kalau mau menangkap, tangkap dia saja. Aku tidak ada hubungannya dengan... Duduk saja yang benar. Tetap bernapas seperti biasa. Aku tidak ada hubungannya dengan... Duduk saja yang benar. Tetap bernapas seperti tenang saja. Jangan pergi. Parfum ini. Benar-benar buatanmu. Tentu saja buatan ini resep rahasia. Awalnya saya ingin pakai keterampilan ini bersinar di kompetisi parfum. Teralihkan telepon dan dicuri orang. Tapi pingsanmu bukan salahku ya. Jangan potong kompensasi cerai saya. Tunggu. Fu Yunshen. Pak Fu, Anda sudah sadar. Dokter bilang tubuh Anda sudah tidak ada masalah lagi. Di mana Lee Zhao? Ibu khawatir tadi, dia baru pergi. Sekarang mungkin sedang memasak sup untuk Anda. Di mana Lee Sweer? Lee Sweer ada di luar. Saya akan segera membawanya ke sini. Pak Fu. Saya benar-benar tahu saya salah. Aku nggak seharusnya yolong parfumnya Liz Hao. Dan lebih parah lagi, aku nyamar Pak. Tolong maafkan aku kali ini saja, ya. Aku benar-benar sadar salah. Aku seharusnya nggak gelap mata ambil parfum Liz Hao. Dan lebih parah lagi, aku nyamar Pak. Tolong maafkan aku kali ini saja, ya. Aku maafin kamu. Kalau saja kita nggak tahu. Sampai sekarang kamu masih ngotot. Pasti semua akan bilang parfum ini buatanmu, kan? Lee Sweer. Kita bersahabat bertahun-tahun. Mama terlalu memanjakanmu. Kalau aku telat menemukan. Kalau terjadi masalah besar, sanggup menanggungnya? Semua salahmu juga. Kenapa pergi sebelum menyelesaikan campuran parfumnya? Menaruh barang cacat. Mau mencelakai siapa? Sudah cukup. Bawa ke kantor penegakan hukum. Baik. Baru bangun, masih lemah, butuh nutrisi. Kali ini memang aku lengah. Sebenarnya, ini bukan salahmu.
Kamulah yang kucari. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Mulai sekarang, Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, pernah menyelamatkan seorang pria. Dan meninggalkan sebuah resep. Kamu tidak ingat? Pria dari 5 tahun lalu. Iya, benar. Itu kejadian hari itu. Jadi, orang yang kamu suka adalah aku. Ya, orang yang aku cintai adalah kamu. Pernah curiga padamu. Aroma parfummu. Kenapa berbeda? Bahan ini sulit dibuat, tak rela menggunakannya terus. Jadi, Oh, begitu. Maafkan aku. tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Keterampilanmu membuat parfum bagus. Kenapa nggak kepikiran buat bikin merek sendiri? Aku juga kepikiran, tapi ibuku sakit-sakitan. Aku jadi nggak punya waktu. Kenapa nggak kepikiran buat bikin merek sendiri? Aku kepikiran, tapi ibuku sakit-sakitan. Aku jadi nggak punya waktu. Tapi sekarang kan ada aku. Aku serahin divisi pengembangan parfum ke kamu. Itu hasil kerja keras kamu. Aku gak mau cuma enak-enakan. Sejak aku memutuskan menikahimu. Semua milikku. Juga milikmu. Tanpa kamu, aku gak akan seperti sekarang. Ini, hasil dari sebab dan akibat. Bukan enak-enakan. Jadi, artinya aku ini seperti melatih suami kaya raya buat diri sendiri? Bisa dibilang begitu. Bisa kasih tahu aku nggak? Kamu siap kasih saya berapa kompensasi cerai? 30 juta saja. 30 juta. Berarti sekarang aku rugi besar ya? Aku, seluruh diriku milikmu. Apa mungkin, tidak lebih berharga dari 30 juta? Bisakah sedikit serius? Lagi sama istriku kok. Bicara soal serius sih. Gimana caranya? Susah banget. Lagi lihat apa sih? Bukannya kamu bilang mau kerja di departemen pengembangan parfum di perusahaan kamu. Aku cari ide parfum apa. Aku nggak tahu mau bikin yang gimana. Yang kamu buat selalu bagus. Di kulkas ada makanan, aku ke dapur hangatin. Aku kirim pesan ke kamu. Aku sudah makan, lupa. Saking sibuknya kepala jadi pusing. Malam ini, kita tidur bareng, ya? Selama ini mencari kamu. Aku tidak pernah tidur baik. Jadi, temani aku, ya? Cepat mandi dulu. Nanti aku jamin kamu bakal merasa super nyaman. Baik. Cepat ke sini. Sudah aku hangatkan untukmu. Gini nggak nyaman, merangkak ke sini. Oh. Sudah aku hangatkan untukmu. Gini nggak nyaman, merangkaklah ke sini. Oh. Aku bukan gadis manja, bikin kamu tidur nyenyak sampai pagi. Li Zhao Zhao, kamu mau nyelakain suami sendiri ya? Kamu bisa coba bicara sama dokter. Ngobrol-ngobrol gitu. Diskusi. Kok aku nggak kepikirannya? Makasih, suami. Parfum baruku ada arahnya. Sini, kasih tangan kamu. Pas rencana ini jadi, undang semua tamu di kota. Waktu itu, pasti kita dapat nama dan untung. Pastikan semua di perusahaan bantuin rencana nyonya, ya. Saya sebentar lagi. Saya sebentar lagi. Suruh Yeizo ke sini bantu kamu. Suamiku, kamu baik sekali. ini laporan penjualan merek kita bulan ini. Nona, ada rencana lain? Mau mengadakan acara mencium aroma seluruh kota untuk tingkatkan popularitas merek kita. Kedua, dapat masukan pelanggan untuk memperbaiki parfum. Bagaimana menurut Nona, jika ada kebutuhan, beritahu saya. kamu? Setuju cepat. Nggak takut kalau aku gagal? Pak Fu sudah atur. Kita diminta mendukung Nyonya, dan dia akan menutupi segalanya untuk Anda. Dia benar-benar baik padaku. Kenapa kamu datang ke sini? Selama ini diam-diam merawatku.
Aku harus membalas budi. Takut kamu di kantor istirahat nggak cukup. Ternyata, aku juga bisa punya hidup seindah ini. Ini disebut hidup enak? Jadi, hidup mewahmu dulu itu apa? Aku juga bisa punya hidup yang bagus seperti ini. Ini disebut hidup bagus? Jadi, hidup mewahmu dulu itu apa? Hari-hari tanpa kamu. Tidak bisa disebut hidup bagus. PAK Fu. Kalau soal urusan bawahannya, biar aku saja yang bicara. Li Zhao Zhao buat aku menderita, tapi dia santai. Tiba-tiba jadi istri Fu Yunshen. Kenapa? Li Shuer, apa yang kamu bilang? Zhao Zhao jadi nyonya keluarga? Jangan dia tertipu. Pantas saja, Li Zhao Zhao nggak peduli aku lagi. Dia menikah dengan Fu Yunshen. Perempuan seperti dia yang tidak bersih, hanya pakai akal licik untuk naik status, cepat atau lambat. Fu Yunshen. Akan melihat siapa dia. Benar sekali. Dia sampai begitu puas diri. Ayo, kita pergi cari Fu Yunshen. Beritahu dia tentang kejadian buruk Li Zhao Zhao waktu itu. Cerai saja darinya. Li Zhao Zhao, berhenti di situ. Li Zhao Zhao, berhenti di situ. Li Shuer, kenapa kamu keluar begitu cepat? Kamu sudah menyusahkan aku, masih punya muka bertanya? Aku kasih tahu kamu, segera tinggalkan Fu Yunshen, mengungkap kejadian buruk 5 tahun lalu padanya. 5 tahun lalu, hanya pergi menyelamatkan orang, dan orang itu adalah... Menolong orang keluar dari hotel malam-malam, kamu jangan cari alasan. Kamu perempuan nggak bersih. Fu Yunshen bakal jatuh cinta sama... Shen Mubai. Waktu selingkuh sama Li Shuer, kenapa gak mikir diri bersih atau enggak? Jangan alihkan topik. Kalau gak setuju cerai hari ini, aku langsung pergi kasih tahu Tuan Fu. Kamu ngapain? Kenapa kamu datang? Lama banget kamu gak balik. Aku khawatir sama kamu. Tuan Fu, kamu tahu Li Zhao Zhao sering keluar cari laki-laki liar? 5 tahun lalu, dia pulang dengan baju gak rapi. Pergi ke hotel dan main dengan pria lain. Dia tidak pantas untukmu. Cerai dengan... Pantaskah bukan urusan kalian menilai? Tuan Fu. Kami hanya khawatir kamu ditipu. Pria yang dibicarakan 5 tahun lalu. Itu aku. Apa? Pria yang dibicarakan 5 tahun lalu. Itu aku. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah pria liar 5 tahun lalu? Waktu itu, jelas sekali. Walaupun kamu, lalu kenapa? Zhao Zhao bersamaku 3 tahun. Aku tahu siapa yang dia cintai. Sekarang dia bersamamu hanya demi uang. Kamu. Shen Mubai, jaga ucapanmu. Apa yang Zhao Zhao mau, Fu Yunshen bisa memberikannya. Segala milikku-miliknya. Kamu, yang hanya berselingkuh saat krusial. Dan meminta hadiah, bicara soal cinta? Dr. Fu. Li Zhao Zhao itu nggak ada yang mau. Dia sama sekali dia nggak tahu siapa orang tua kandung. Li Shuer, Shen Mubai. Kalau kalian berani pakai kata-kata kotor buat hina istri saya akan bikin perusahaan Shen bangkrut besok. Langsung ditutup dan dilikuidasi. Pas Fu. Salah paham. Ini semua salah paham. Xiao Sui asal ngomong. Kami sekarang juga pergi, sekarang juga. Bisakah beritahu apa yang terjadi? Bukankah kakaknya Li Shuer? Kenapa dia berkata begitu hari ini? Sebenarnya aku bukan anak kandung Tong Xiaomei. Kamu kakaknya Li Shuer? Kenapa dia berkata begitu hari ini? Sebenarnya, aku bukan anak kandung Tong Xiaomei. Aku baru tahu belakangan ini. Dulu, dia memihak Li Shuer. Sekarang, semua sudah jelas. Lalu orang tua kandungmu? Aku tidak tahu. Aku selalu bilang ini sangat penting. Diberikan kakekku sebelum meninggal. Aku rasa, ini milik orang tuaku. Ini yang kamu beri sebelumnya. Saat nyari kamu. Aku pernah cek petunjuk ini. Tapi nggak ada hasil. Jadi, Apa benar nggak bisa temuin mereka? nggak apa-apa, aku pasti akan ketemu. Kalau udah ketemu, kalau mereka nggak ngakuin aku, gimana? Apa aku nggak baik? Jangan banyak berpikir, kita punya petunjuk. Kita ikuti saja jejaknya. Terima kasih, Fu Yunshen. Menyebalkan. Li Zhao Zhao, kenapa dia selalu beruntung? Dan Fu Yunshen, apa matanya buta? Kakak, jangan bicara lagi, kita sudah cukup malu. Fu Yunshen, kita tidak bisa melawannya. Kakak, jangan bicara, kita malu.
Fu Yunshen, kita tak bisa melawannya. Mubai. Hari ini benar-benar melelahkan. Lebih baik kamu istirahat dulu. Aku mau bicara sama Suer. Sure. Ibu tanya, kamu suka Shen Mubai? Nggak bisa tanpa dia? Ibu ngomong apa sih? Tentu aja aku suka Kak Mubai. Saka, suka bisa makanan, ya? Aku tahu kejadian tadi. Shen Mubai, hari ini di depan Fu Yunshen. Penampilannya kayak kamu nggak lihat sendiri? Dia bisa meninggal. Luo Zhao yang si sepedennya. Kalau dia menemukan yang lebih baik, dia bisa meninggalkanmu. Bu, kalau begitu aku harus bagaimana? Menikahlah dengan yang terbaik. Fu Yunshen. Dia adalah suami idaman. Luo Zhao mendekatinya. Kenapa kamu tidak bisa? Baru saja menyinggung perasaannya. Anak bodoh. Mama punya cara. Ada sesuatu. Sekarang saatnya aku beritahu kamu kebenarannya. Apa? Bibi. Apa yang baru saja ibu katakan itu benar? Apa ibu katakan benar? Aku dan Fu Yunshen punya perjanjian. Ini adalah buktinya. Dulu, orang dari keluarga Fu mengirim ini ke kakekmu. Dengan ini, kamu adalah calon nyonya besar keluarga Fu yang sah di masa depan. Luar biasa. Aku sudah tahu itu. Li Suer lahir untuk menikah dengan keluarga super kaya. Sekarang aku harus cari Fu Yunshen. Anak bodohku. Rambutmu berantakan. Bagaimana keluar? Fu Yunshen orang kelas apa? Kamu harus pergi rapi. Istirahat saja dulu, besok pergi juga masih sempat. Mama, kamu benar. Aku akan istirahat dulu sekarang. Mama merawatmu selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya kamu balas budi pada ibu angkatmu ini. Hanya ini caranya. Serkulah yang bisa dengan tenang menjadi nyonya. Fu. Tolong ambil segelas air hangat. Dan lagi. Bersihkan lantai lagi. Tidak bersih. Keluar. Yang harus keluar itu kamu. Li Zhao. Lihat baik-baik. Aku adalah nyonya masa depan keluarga Fu. Ini buktinya. Li Suer, kamu sudah gila? Bawa cincin lalu berbicara sembarang. Fu Yunshen dan aku pasangan sah menurut hukum. Cincin ini diberikan langsung oleh kakek Fu ke keluarga kami. Kalau pinter sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau aku baik hati, bisa kasih kamu tempat di kamar pembantu. Fu Yunshen tak akan menikahimu. Lupakan saja mimpi kau. Sudah diberi jalan baik, malah pilih pengawal. Tangkap dia. Fu Yunshen tak menikahimu. Lupakan saja harapan. Tidak tahu sopan, lebih pilih di pengawal, maju. Lepaskan aku. Li Zhao, akhirnya kau jatuh di tanganku. Hari ini aku akan Mengajarimu pelajaran yang baik. Lepaskan dia. Siapa yang memberimu keberanian menyentuh orang-orangku di rumahku? Kamu baik-baik saja? Untung kamu pulang tepat waktu hari ini. Minta maaf padanya dan aku. Aku nggak salah, kenapa minta maaf? Dia yang merebut punyaku. Kamu nggak minta maaf, pergi dari sini. Fu Yunshen, kamu nggak boleh memperlakukan aku seperti aku kan tunanganmu yang sah. Kenapa aku nggak tahu soal itu? Ini adalah buktinya. Kakekku menyelamatkan kakekmu. Kenapa perjanjian pernikahan dibuat? Soal perjanjian pernikahan, aku jelaskan pada kakek. Aku tidak menikah denganmu. Kenapa? Karena aku hanya mencintai satu orang. Dan itu adalah Zhao Zhao. Kenapa? Karena aku hanya mencintai satu orang. Itu adalah Zhao Zhao. Dia benar-benar baik padaku. Fu Yunshen, kamu boleh saja tidak menggigit. Tapi apakah kamu tidak peduli pada janji dan reputasi? Kalau orang luar tahu. Keluarga Fu melanggar janji. Tak tahu berterima kasih.
Menurutmu, apa dampaknya pada keluarga Fu? Apa yang kamu inginkan? Sangat mudah. Aku akan tinggal di keluarga Fu untuk membangun hubungan dengan Fu Yunshen. Sedangkan kamu, tinggal di sini sebagai pelayan, melayani aku. Keterlaluan. Aku tidak akan setuju denganmu. Yunshen. Biarkan dia tinggal. Zhao Zhao. Lumayan, kamu sedikit tahu tempatmu. Kenapa dia masih di sini? Kalau tidak setuju, aku takut dia menyebarkan kabar ini. Lebih baik kita lihat dulu situasinya. Zhao Zhao. Maafkan aku, ya. Fu Yunshen, coba anggur merah yang kubawa dari rumah. Aku nggak minum, bawa pergi. Walaupun kita punya perjanjian pernikahan, aku tahu kamu nggak suka aku. Aku juga nggak akan memaksamu. Minum 1 gelas ini. Aku akan setuju untuk batalkan pernikahan. Apa kamu serius? 1 gelas ini. Anggap saja ini sebagai perpisahan. Apa yang kamu tambahkan di dalam minuman ini? Sebentar lagi kamu akan tahu. Panas sekali. Fu Yunshen. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Pergi dari sini. Zhao Zhao. Cepat selamatkan aku. Jangan melawan lagi. Fu Yunshen. Aku tahu kamu juga punya perasaan terhadapku. Yunshen. Keluar. Bukannya kamu pergi ke kota A? Kau sudah pulang secepat ini? Gimana? Aku bilang hati-hati sama Li Suer, kan? Bertahan, aku panggil dokter. Jangan pergi. Lepaskan aku. Kamu itu obatku. Zhao Zhao semalam. Lepaskan aku. Kamu itu obatku. Kamu tahu Li Suer. Punya niat buruk padamu, tapi lengah. Kalau bukan karena aku semalam. Aku tahu, aku salah. Tapi sekarang aku cuma mau bilang. Aku cinta kamu. Kapan kamu belajar jadi pintar ngomong? Hati-hati ya, jangan terlalu sibuk malam. Iya, aku tahu. Hati-hati, kalau ada apa-apa telepon aku. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. MA, kenapa kamu datang? MA, kamu mau apa? Bu, kenapa kamu datang? Bu, kamu mau ngapain? Aku mau hajar kamu. Berani rebut tunangan adikmu sendiri. Kamu nggak tahu malu ya? Keluarga Li, kok bisa punya anak nggak tahu diri kayak kamu? Aku nggak merebutnya. Aku duluan kenal Fu Yunshen dan mau nikah dengannya. Omong kosong, kalau bukan kamu menggoda dia, mungkin Tuan Fu mau sama kamu, pernikahan Suer dan keluarga Fu sudah diatur Tuan Besar. Nggak ada harganya. Bu, aku tahu aku bukan anak kandung. Kamu sudah cukup pilih kasih. Sekarang kamu mau merebut suamiku juga? Bagaimana kamu tahu? MA, aku terlalu cemas dan tidak bisa menahan diri. Kalau kamu sekarang sudah tahu segalanya, kamu seharusnya lebih baik membalas budi kami. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Sekarang kembalikan Fu Yunshen ke Sue. Kenapa? Ayo pergi. Sekarang kamu ikut aku pulang. Lepaskan aku tidak mau pergi. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang izinkan kalian masuk? Dan pergi istriku. Tuan Fu, Shui teninggamu. Sedangkan Li Zhao Zhao, aku memberinya pelajaran saja. Fu Yunshen, ada perjanjian pernikahan, kan? Li Zhao Zhao hanyalah perebut suami. Walaupun ada perjanjian pernikahan, tidak diizinkan membuat keributan di rumah keluarga Fu. Tuan Fu,
Saya membesarkannya penuh perjuangan, menghabiskan banyak tenaga dan uang. Sekarang dia naik daun, mau tendang aku. Kalau mau aku pergi, silakan. 1 miliar, kasih aku 1 miliar. Tidak pernah melahirkan kamu, aku tidak akan datang menemui kamu lagi. Jangan keterlaluan. Dari kecil sampai sekarang, yang aku makan, pakai, gunakan, apa bukan barang sisa dari Li Suer? Uang hasil kerja keras. Sebagian besar sudah aku kasih. Kamu bilang mau simpan untuk, tapi apa? Semua untuk bantu Li Suer. Masih berani minta uang dari aku? Orang tua kandung, siapa mereka? Bagaimana kamu bawa aku pulang? Aku sudah membesarkanmu. Sumber hidupmu, kau berhutang pada tentang orang tuamu. Aku tidak tahu. Cukup, kalau tak mau bicara, jangan paksa. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Tidak bisa. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kita sudah memiliki perjanjian pernikahan. Baik, aku sudah mengerti. Cincin ini memang milik keluarga Fu. Dan ini adalah benda yang disepakati untuk pernikahan pada waktu itu. Tapi kakekku bilang orang yang menyelamatkannya sebelumnya bukan bernama Li. Namanya Gu. Cincin ini seharusnya milik Zhao Zhao. Apa yang Yunshen bilang? Benar ya? Kalau kamu nggak bilang, aku lapor, penculikan anak, penipuan, merebut barang orang. Sisa hidupmu bakal habis di penjara. Jangan lapor polisi. Aku bilang semuanya. Payah. Aku yang mencuri darimu. Tapi aku juga terpaksa. Saat itu aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Merawat seorang wanita kaya bermarga Gu. Dia adalah ibumu kandung. Nyonya Gu tertidur. Aku melihat batu giok mahal di jarimu, dan aku tergoda untuk mencurinya. Aku mencoba mencurinya, tapi kamu terbangun. Aku takut ketahuan, jadi aku membawamu pergi. Saat kembali, aku melihat semua orang mencarimu. Aku takut mereka menangkapku, jadi aku membawamu pulang. Aku bukan ditinggalkan. Aku masih punya rumah. Iya. Tidak pernah menjadi anak yang ditelantarkan. Seseorang bawa Tong Xiaomei pergi. Zhao Zhao, aku telah merawatmu bertahun-tahun, jika tak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Sekarang selamatkan aku. Kamu telah mencuri hidupku, hukum akan memberikan keadilan untukmu. Li Zhao Zhao, apa kamu masih manusia? Mengasuhmu seperti orang tua melahirkanmu. Kamu tidak mau membiarkan hidupku Jangan sekejam itu. Kau benar-benar tidak tahu balas budi. Semuanya sudah hilang. Cepat keluar dari sini. Ada satu hal lagi yang harus aku beritahu. Aku sudah menemukan orang tuamu. Keluarga Gu. Aku menemukan ibumu sakit setelah kehilanganmu kecil. Dia dirawat di luar negeri, aku sudah memberitahunya, dia akan kembali menemui kamu. Bagaimana kamu bisa yakin? Soal pertunangan itu, kakekku yang memberitahu. Karena waktu kecil kamu hilang, dia tidak bilang. Aku hanya ingat tanda lahir berbentuk hati di tubuhmu. Waktu itu aku tidak sengaja melihatnya, langsung mengingatmu, lalu diam-diam melakukan tes DNA. Tunggu pasti dulu baru kasih tahu kamu. Itu resep wangian tradisional dari kakekku. Ibumu dulu ahli pencampur aroma manual. Tapi sejak kamu kehilangan itu, dia berhenti. Jadi tidak bisa dilacak asalnya. Aku benar-benar masih punya keluarga. Aku tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Ada aku, dan sebentar lagi kamu akan punya keluarga sejati. Kenapa kamu datang? Zhao Zhao, Aku tahu ini. Sue dan aku minta maaf padamu. Mama Sue telah membesarkanmu. Tidak punya jasa besar, tapi usaha keras. Lahatlah. Bisakah berbesar hati dan beri kami kesempatan? Hukum memberikan keputusan adil. Ini bukan sesuatu yang bisa, bukan urusan yang perlu ditanyakan. Hei Zhao Zhao. Aku tahu masih ada perasaan pada. Selama mau memaafkan Tante Tong, aku akan bersamamu. Apa membuatmu yakin, tertarik pada sampah yang sudah selingkuh? Li Zhao. Janggon terlalu langsung. Aku kasih tahu kamu, aku akan bekerja sama dengan perusahaan besar. Keluarga Gu di Imperial City. Kalau kerja sama berhasil, perusahaan melesat pesat. Saat itu, bahkan kamu dan Fu Yunshen memohon aku untuk bekerja. Kalau kamu coba baik ke aku sekarang, masih sempat.
Li Suer demi ego, dia tidak beritahu Shen Mubai aku pewaris keluarga Gu. Kalau begitu, aku akan main serius dengan mereka. Itu bukan urusanku. Kalau tidak pergi, akan panggil pengawal. Baiklah. Jangan menyesal. Kita lihat saja nanti. Kembali lagi. Hari ini tidak lihat ekspresi Shen Mubai. Sudah berhasil memanfaatkan keluarga Gu. Menginjak kita dengan egonya, dia pikir aku tertarik? Benar-benar lucu. Mereka belum tahu. Putri sejati dari keluarga Gu sedang diperlakukan seperti sepatu tua. Tempat yang dalam, aku punya ide. Kalau dia begitu ingin bangkit lewat keluarga Gu, maka kita. Bagaimana rencana ini? Kalau mereka tidak mau kerjasama dengan keluarga Gu, Mereka masih punya hati nurani. Kalau mereka melakukan itu pantas mereka dapat. Aku mulai khawatir. Khawatir apa? Istriku. Sekarang dia begitu pandai cari uang, begitu hebat. Hitung-hitungannya sangat matang, semua ada rencananya. Kalau aku nggak segera usaha, cepat atau lambat, aku pasti kalah sama kamu. Hebat sekali. Mengatur semua ini. Semuanya begitu rapi, kalau aku tidak lebih berusaha. Cepat atau lambat, aku pasti kalah sama kamu. Siapa mengatur? Aku membela diri. Iya, ibu benar sekali. Tapi, aku sih, senang saja kalah sama kamu. Li Xiaoxiao. Aku sarankan cabut gugatan itu. Li Zhaozhao, maafkanlah kalau bisa. Bibi Tong sudah merawat selama bertahun-tahun. Demi hubungan masa lalu, kamu cabut saja Yubanggen, ya. Aku sama kalian ada hubungan apa? Apa yang aku ucapkan sebelum kalian semua lupa Li Zhao? Jangan keras kepala. Tunggu aku kerja sama dengan keluarga Gu, nanti kamu bakal nyesal. Kerjasama dengan keluarga kamu maksud yang ini? Ini, gimana bisa ada di kamu? Ini dokumen rahasia perusahaan. Dari mana kamu curi ini? Curi, Shen Mubai, pakai otakmu dulu. Orang dari Gu Family gimana bisa dapat versi inti dokumen ini? Apa maksudnya? Maksudku adalah, putri keluarga Gu hilang bertahun-tahun. Mana mungkin kamu? Semua ini pos. Kakak Mu Bei, bohong, jangan percaya. Dia pura-pura balas dendam pada kita. Li Suer, kamu masih menipu diri sendiri. Kenapa? Kamu takut bilang ke Shen Mu Bai karena dia tahu identitasku. Seperti membuangku, apakah dengan tanpa ragu juga membuangmu? Identitas Zhao Zhao. Aku sudah bertanya kepada Tuan Gu, dan memastikan, istri saya, Fu Yunshen, juga seorang anak yang telah dari keluarga Gu di ibu kota. Putri keluarga Gu. Kamu putri keluarga Gu. Bagaimana bisa? Kenapa bisa begini? Bankrupt. Semuanya selesai. Xiao. Masa lalu kita, beri Shen Group peluang. Aku siap lakukan apa saja. Shen Mubai, ingin bantu selamatkan Shen Group? Apa yang kau tawarkan? Aku akan menikahimu. Kita bisa segera menikah. Lalu bagaimana dengan Li Suer? Kamu nggak cinta mati sama dia? Dia itu siapa sih? Dia emosi sesaat. Kalau mau, aku janji nggak akan hubungi dia lagi. Baiklah. Kalian berdua, aktingnya luar biasa. Kenapa Tong Xiaomei masuk penjara? Karena bantu Li Suer. Curi kontrak pernikahan dengan Fu Yunshen. Dia mau Li Suer, menikahlah dengan... Apa yang dia katakan itu benar? Bukan, kakak Mu Bai, dia ngarang. Mau dengar rekamannya nggak? Iya, terus kenapa? Shen Mu Bai, kamu itu siapa sih? Kamu nggak sebanding satu helai rambut Fu Yunshen. Karena kamu punya duit. Aku udah buang kamu dari dulu. Aku ninggalin Zhao Zhao, bermasalah sama keluarga Fu, tapi kamu anggap aku alat. Yunshen. Lihat mereka saling serang. Seru kan? Xiao. Aku salah, perempuan licik itu menipuku. Asal kamu mau memaafkan, kita bisa kembali bersama. Sebenarnya. Shen Mubai. Aku cukup suka kamu. Xiao.
Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Sudah memaaf, kita bisa kembali bersama? Aku bilang suka padamu karena melihatmu dan Li Suer saling bertengkar, seperti monyet sirkus. Orang seperti kamu, bahkan sehelai rambut tidak sebanding. Aku tak berniat membahas masalah sebelumnya lagi. Kalian terus mencari masalah denganku. Aku tak keberatan membuat Shen Group hancur. Zhao Zhao, sekarang keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil penjaga keamanan. Kakpai. Semyo yang kamu katakan itu. Parfum baru, mimpi terbaik. Besok ada konferensi pers. Benar sekali. Jadi, kita harus menemukan parfum. Atau menghancurkannya. Besok dia akan mempermalukan di depan dunia. Kita lihat dia akan bagaimana. Kamu yakin mereka semua sudah pergi? Benar kan? Eh. Cepat cari, sebelum mereka kembali, harus ketemu. Ketemu. Bagus sekali, cepat hancurkan. Suka banget sama parfum baru aku ini. Mau. Aku kasih tahu kalian aroma awalnya enggak? Bukannya kalian udah keluar. Aku nggak kasih kesempatan. Gimana terjebak? Kalian sengaja, kan? Masuk nyolong, ketahuan Shen Mubai. Li Suer, aku saranin kalian berdua. Pergi serahkan diri. Parfum mimpi ini. Nilainya diperkirakan jutaan. Kalau begitu, parfum ini pasti sulit dibuat. Bayarkan kami kalian. Kalau tidak, aku akan hancurkan. Tak ada yang baik-baik saja, ampuni kalian. Kalian lakukan kejahatan. Kenapa nggak kepikiran biarin orang lain? Selain itu, siapa bilang botol yang kamu pegang adalah Dreamland asli? Dreamland yang asli sudah dikemas dan dikirim ke lokasi acara sore tadi. Yang kamu pegang sekarang, cuma sampel yang aku racik pakai bahan parfum biasa. Aromanya mirip, tapi nilainya paling cuma 100.000. Li Zhaozhao. Berani kau main-main sama aku akan melawan. Sudah lama tidak melenturkan otot. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekretaris Ye, kamu lupa kasih tahu. Sekretaris Ye, dulu adalah sabuk hitam judo. Jadi sekretaris untukku terlalu rendah. Sekretaris Ye, laporkan mereka. Bawa mereka pergi. Dari Tuan Fu. Sebulan kemudian. Cepatlah, Fu Yunshen. Kenapa lama sih? Pertama ketemu mertua. Aku gugup. Akhirnya bisa ketemu mereka kali ini. Ayo pergi. Baik.